Sahih riwayat. Kemudian kalau hadis yang memenuhi syarat kesahihan hadis, maka menjadi hadis yang sahih. Nah, ini kaitan dengan ilmu mustalahul hadis. Nah, mustalah. Termasuk kalau dalam ilmu mustalahul hadis itu orang boleh mencari rekam jejak seseorang rawi. Umpamanya ada rawi namanya Ahmad, maka dicari Ahmad itu siapa. Ahmad itu kelahiran tahun berapa, rumahnya mana, dulu belajarnya kepada siapa, hadis ini kira-kira dia riwayatkan, dia nyambungnya kemana. Nah itu. Jadi umpamanya nanti ada orang namanya Ahmad tapi orangnya suka mabuk, nanti ada namanya kitab Al-Jarh wa Ta'dil, ilmu tentang bagaimana mengkritik orang karena perilakunya, ta'dil dan menganggap adil. Jadi di situ ada kitab tersendiri yang rawi ini banyak lupanya, rawi ini dulu agak sedek namanya, suka ke pasar atau apa maunya indah. Jadi ada kualifikasi, makanya nanti ini menentukan derajat hadis. Kalau yang menyampaikan suka bohong, ya nanti kualitas hadisnya bisa naik. Dan kalau orangnya agak baik kan naik menjadi hasan. Kalau orangnya baik, Abdul Jabir Fiqh. Abdul Jabir itu artinya Fiqh. Fiqh itu artinya orang yang hafalannya kuat, baik hafalan itu Jabir Sodron maupun Jabir Kitab. Nah gitu. Jabir Sodron artinya orang yang hafal kuat kepala, itu namanya Jabir Sodron. Bagaimana hadis tentang ini? Oh, bunyinya begitu lengkap. Nah, gitu. Bagaimana hadis ini? Itu ada ujian hafalan hadis, kayak hadis diulang alik, kemudian untuk menyusun. Itu namanya dhabit sadr. Ada yang kedua adalah dhabit kitabah. Orangnya tidak apa, tapi kalau menunjukkan dia kan, oh masalah ini ada di kitab ini halaman sekian, oh masalah ini ada di kitab ini halaman sekian. Itu namanya dhabit kitabah. Ada juga yang ini kadang-kadang itu kalau orang-orang yang ilmu murni, ilmu mustalah hadis, itu biasanya itu orang-orang tertentu itu bisa nanya sesuatu kemudian langsung nanti saya tanya kepada Rasulullah, mau ada yang begitu, ada yang jadi juga ada ceritanya Profesor Said Abdul Mulambar yaitu suatu saat apal hadis, ada hadis yang beliau apal, tapi rujukannya ini di kitab apa? Di kitab apa? Maka kemudian beliau sowan pada kiainya Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian saya itu udah besok jam sekian kamu ke sini. Saya tanya dulu pada Rasulullah. Nah, betul itu besok itu beliau itu jawab yang dari kitab ini halaman sekian. Itu betul. Nah, kalau sekarang kira-kira ya agak halu-halu gimana. Termasuk menurut riwayat ini Imam Ghazali itu nanya pada Rasul, kira-kira hadis ini apa betul hadis atau bukan?
Yang kemarin itu ziarah ke Sawat ke Ramani, kemudian ziarah ke Bayi Dalhan Dupri. Itu tempatnya di atas, tempatnya di masa, tempat di atas itu ramai yang jualan banyak. Saya itu mikir ini orang ya gitu ya. Jadi makamnya itu di atas. Saya ini sampai sekarang kaki saya masih rasanya ngilu jalan ke atas. Lo itu yang di atas jualan banyak. Ya souvenir, ya apa namanya baju, ya makanan, semua cobek orang bisa. Bayangkan ini orang yang apa namanya makamnya itu di atas, yo yang mengunjungi ya banyak, dan kemudian orang yang dapat manfaat dari itu luar biasa. Dan dalam itu ya gurunya Kiai Mahrus, gurunya Gusmi, gurunya Kiai Buddha, gurunya banyak Kiai sepuh yang dulu berguru kepada Kiai Dalhan. Itu orang yang mondoknya 22 tahun di Mekah. Jadi mondoknya itu 22 tahun di Mekah dan tidak mau pidato. Nah gitu. Orang itu tidak mau pidato. Pokoknya tidak mau. Dan suatu saat itu ketika acara Munas Alim Ulama di Magelang, beliau hadir. Itu di Propoto, apa itu? Di pokoknya diminta oleh Kiai Wahab untuk menyampaikan pidato. Wajah mahal. Ya akhirnya terpaksa pidatonya. Assalamualaikum. Setelah salam khotimah, akhirnya tadi niki sedaya warga itu loh. Assalamualaikum. Akhirnya itu kan ya. Oh itu jadi wali besar. Beda dengan satunya rivalnya itu namanya Kaisir. Wah itu orator. Jadi wali yang pintar beda. Tapi sekarang ya kalau levelnya kayaknya jauh. Kalau kayak Sirat itu makamnya ya memang ada khusus, tapi di makam umum kemudian yang ziarah tidak sebanyak ini, tidak sebanyak. Dan tepatnya di belakang masjid pinggir jalan raya. Makam baru dan katanya Ikhtalafa ulama fima yusra min al-qira'ati fi salatil janazah. Ulama berbeda pendapat tentang apa namanya bacaan, syariatnya bacaan di dalam salat janazah. Faqala Imam Asy-Syafi'i wa Ahmad tajibu qira'atul Fatihah pada menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bahwa wajib membaca Fatihah setelah takbir yang pertama. Jadi karena apa namanya takbir utama, maka takbir yang utama setelah takbir baca Fatihah. Wasdaqalla keduanya menjadikan alasan bahwa sholat jenazah itu kategorinya adalah sholat, kategorinya adalah sholat.
kecuali dengan Fatihahnya kita. Dia hanya baca Fatihah. Wa tadi ada silatul tahtal umum. Jadi karena masuk kategori umum, yaitu bahwa sholat itu tidak sah apabila tidak membaca Fatihah. Nah, padahal sholat jenazah itu adalah sholat, makanya pasti wajib baca Fatihah. Wabillahi wabil hadis al-ati ada sunnatun atau minas sunnat. Ada yang berpendapat bahwa baca Fatihah itu hukumnya sunnah atau termasuk dari amal yang Rasulullah. Bahwa riwayat itu satu, artinya bicaranya ada riwayat itu hak, artinya harus. Bahwa dari itu juga, dan ini menunjukkan bahwa tentang wajibnya Fatihah. Lihatlah sunnah yang al-ma'rufah, karena yang dimaksud sunnah di situ bukan sunnah hukumnya apa namanya, hukumnya lawan katanya makruh, bukan. Ini sunnah karena tidak makruh. Ya al-ma'rufah. Walhamdulillah, tapi kepala manikul al-Naisat fiha qira'atu li'anna al-Rasul dan kalau menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, sholat jenazah tidak perlu baca Fatihah. Jadi hanya karena pakai doa, tidak perlu Fatihah. Makanya ini beda pendapat. Jadi karena intinya sholat jenazah itu adalah doa. Makanya tidak wajib baca Fatihah. Wasata menunjukkan Ibnu Mas'ud melakukan itu lama Rasulullah SAW qira'atan fi sholatil jenazah. Bapak dari awali katanya bahwa itu intinya sholat jenazah itu adalah doa, makanya tidak perlu baca Fatihah. Tapi pendapat yang pertama tadi, karena itu adalah sholat itu ada dalilnya, tidak sah tanpa Fatihah. Menurut mu'allif kitab ini bahwa mazhab yang pertama, mazhabnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu lebih hati-hati. Dan kesimpulan hadisnya, masyru'iyatul qira'atil Fatihah fi sholatil janazah, yaitu disyariatkannya membaca Fatihah di dalam sholat jenazah. Waqala ulama bidzalika qala Syafi'i wa Ahmad biwujubi qira'atiha. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa wajib ngaji kepada wajib baca Fatihah. Waqala al-Malikiyah bi qira'atiha. Kalau menurut Imam Malik, mazhab Malik malah makruh baca Fatihah itu. Baca Fatihah ketika sholat jenazah bentuknya makruh malah. Waqalat al-Hanafiyah bi'adami qira'atiha. Jadi kalau menurut mazhab Hanafi tidak perlu baca Fatihah, tapi nggak sampai makruh. Nah ini yang kedua tadi. Waru'ila mas'uliyatullah Ibn Mas'ud Ibn Mas'ud wal Hasan bin Ali wa Umar wa Nubiya bin Amr wa Abi Hurairah ada qira'atnya.
Bahasa ahli ilmi qalu innaha qur'an bertafaq pada hada suratan minal Qur'an ma'rufah. Jadi ada dua kubu. Yang pertama mengatakan sholat jenazah yang wajib baca pendapat kanan sholat. Pendapat yang kedua menurut Imam kelompok Maliki tidak wajib. Bahkan menurut Imam Malik kelompok Maliki hukumnya maksud sholat jenazah baca Fatihahnya Pak. Tetapi kemudian ada yang berpendapat bahwa kebanyakan orang ahli ilmu itu berpendapat bahwa Fatihahnya dibaca tapi dengan pelan-pelan. Kemudian tidak perlu baca surat setelah Fatihah, tidak perlu baca surat. Dan Al-Aus bin Malik dari Aus bin Malik radhiyallahu anhu, kalau berkata siapa sholat siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin atas jenazah, bahkan maka apal siapa, katanya Aus bin Malik, al-du'a ini dari doanya Nabi. Katanya saya apa doa yang dibaca, yaitu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa agsilhu bil ma'i wa thalji wal bardi wa naqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul al-abyadu minad danas. Jadi Nabi itu doanya Allah Subhanahu wa ta'ala wa akhiru julahu wa subhanahu itu kalau air laki-laki, kalau air perempuan yang berarti Allah bahkan ini dan bersikaplah kepada ilmu minal khotoya kesalahan kebanyakan kosong kalau dia sebagaimana disucikan apa asal pakaian kalau yang putih karena tanah saja. Waktu dalam khairan dari wa ahlan khairan ma'ni wa tasujud kata wafihi bin matafar wa adha. Jadi ini doa yang dipanjatkan oleh Rasul ketika sholat jenazah. Dan kesimpulan hadisnya adalah bahwa masuknya doa di mayit di sholat jenazah. Disarankan doa untuk mayit di dalam sholat jenazah. Ini untuk menunjukkan bahwa doanya orang hidup kepada orang mati itu sampai. Doanya orang hidup kepada orang mati itu sampai. Kalau tidak sampai, tidak perlu disyariatkan sholat jenazah. Yang kedua, istighfar berdoa bil adiyati walid dan maghfirati. Jadi disunahkannya berdoa, kemudian dengan doa-doa yang paling terdapat dari Rasulullah yang ada dalam hadis tadi. Mengapa li'annahu ajma'u wa afdalu? Karena doa-doa yang paling itu lebih mencakup dan lebih utama. Yang ketiga adalah isbat bahwa menetapkan